Danki tolong kami, Danki tolong kami, Danki. Kami dikepung. Katanya lehernya hampir putus, kemudian itu juga sobek nadi tangannya. Negosiasi dari ICRC tidak berhasil, akhirnya melakukan satu langkah terakhir ya operasi militer. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Organisasi Papua Merdeka atau OPM bukan barang baru di Indonesia. Nah, salah satu peristiwa yang menonjol dalam catatan sejarah adalah peristiwa penyanderaan di Mapenduma yang letaknya di Kabupaten Duga. Saat ini provinsinya adalah Papua Pegunungan. Nah, saat ini Brigade Podcast akan berbincang dengan salah satu pelaku operasi penyelamatan pada peristiwa tersebut. Bersama kami saat ini sudah ada Letjen TNI Purnawirawan Agus Rohman. Selamat siang, Jenderal. Selamat siang, terima kasih Mas Sobi. Siap. Ya. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Harus sehat. Pak, saya sudah beberapa kali baca tentang peristiwa Mapenduma ya, Pak. Operasi penyelamatan Mapenduma. Ya. Dan Bapak pada saat itu adalah sebagai kepala tim ya kalau nggak salah ya, Pak? Saya jabatan saat itu sebagai Danki. Oke, ya. Danki. Pangkatnya apa Pak waktu itu? Kapten saya. Kapten. Saya baru pulang dari Timur tahun 95. Oke. Saya naik pangkat di Timur tahun 96. Saya baru menjabat sebagai komandan kompi. Ya. Mendapat tugas dari Danyon atas perintah dari Satuan Atas untuk membantu operasi di Papua gitu aja. Oke. Nah, kita langsung masuk ke jelang operasi Mapenduma itu dilaksanakan. Pertama itu kan kalau nggak salah itu peristiwa penyanderaannya terjadi pada Januari 1996 ya Pak? Iya, nah, tahun 8 itu. Bapak bisa jelaskan nggak sebenarnya peristiwa penyanderaannya itu seperti apa pada saat itu? Ini peristiwa penyanderaannya Pak ya? Belum operasi penyelamatannya. Iya. Jadi kalau yang saya tahu ya setelah saya komunikasi dengan tim Lawrence itu, salah satunya di situ ada Adinda Saraswati yang saya komunikasi dengan dia, bahkan sekarang pun juga sering saya komunikasi, dia ada di Kementerian Kehutanan. Sudah jadi ASN ya Pak? ASN ya. Dia itu di situ dalam rangka untuk mungkin melihat dari keindahan alam Indonesia dan keanekaragaman hayati Indonesia. Biodiversity. Ya. Jadi dia datang ke sana untuk melakukan satu ekspedisi dalam rangka untuk melihat ada apa mungkin di situ. Kalau tumbuhan-tumbuhan apa yang khasnya di sana, kalau binatang-binatang apa yang khasnya di sana. Yang melibatkan juga dari negara lain kan, ada dari Inggris, ada di Jerman, ya, dari Belanda juga ada di situ. Sehingga mereka bersama-sama tim Lawrence itu untuk datanglah ke Papua. Ya mungkin tentunya atas izin juga segala macam melihat juga perkembangan di sana semua. Ya, tapi karena mungkin di sana itu salah satu bagi mereka peluang mungkin untuk bisa menegosiasi dengan Indonesia supaya diberikan kemerdekaan tadi, salah satunya adalah dengan melakukan penyanderaan tadi. Karena di situ akan melibatkan luar kan, karena ada orang-orang luar yang ikut disandra di situ. Harapannya mungkin suara mereka didengar, karena ada di Belanda, ada di Jerman, ada dari Inggris yang ada di situ, sehingga ya itu salah satu bargaining mereka untuk bisa dilepaskan sandranya, mungkin pengennya merdeka seperti itu. Tapi kan tidak semudah itu. Iya. Oke. Di pimpinan OPM pada situ adalah Kelly Kualik. Itu memang apakah dia menjadi istilahnya apa ya, orang nomor satu yang disasar mungkin begitu sama negara karena aksi separatisnya itu pada era itu ya Pak? Sebenarnya Kelly Kualik itu tadinya ada seorang guru dia, katanya seorang guru, basicnya seorang guru ya. Ada Silas Kogoya ya di situ. Orang-orang yang ini, tapi mungkin karena faktor-faktor terpengaruh tadi, ya terpengaruh untuk bisa kita kan diiming-imingnya mungkin kalau kita merdeka kita akan punya freeport, punya segala macam akan cepat kaya dan sebagainya. Padahal di balik itu kan justru mereka terjadi saling bunuh katakan ya. Kenapa? Antar suku kan? Karena di sana sukunya puluhan, ya banyak sekali sukunya di sana sehingga kalau antar sukunya terjadi perang memang, ya. Tidak selalu kompak seperti itu antara suku Dani, suku yang lain-lain tidak solid lah kasarnya gitu. Jadi kalau ada salah satu suku terbunuh dia harus bayar dengan kematian lagi gitu pembayarannya. Itu sering terjadi di sana. Jika sangat mudah sekali dan juga mungkin prediksi saya ya mudah juga mungkin diprovokasi oleh orang-orang yang ingin tadi berupaya agar Indonesia ini terpecah lah gitu. Baik pihak luar ya pihak asing yang ingin membantu dalam arti mungkin membiayai dan sebagainya ya. Sehingga mereka agak makanya kan ada yang
OPM yang ada di luar, yang terus menggelorakan agar Papua lepas dari Indonesia kan gitu. Nah, peristiwa penyanderaan itu terjadi, Pak. Januari 1996, betul ya, Pak ya? 96, 8 Januari itu. 8 Januari. Nah, Bapak pada saat itu posisinya di mana? Saat itu saya sedang di Bandung, ya sedang di Satuan. Oke. Ya, saat itu saya kebetulan baru menjabat sebagai Danki Senapan C. Ya, saya itu masih terpisah dari Cicalengka, saya di Bale Endah. Satu kompi lagi yang masih standby di Bale Endah. Dan saya belum pindah ke Cicalengka, tapi kompi saya masih di Bale Endah. Yeah. Saat itu saya sedang mendampingi yang saya gantikan, staf logistik yang saya gantikan di PC 1, sedang melaksanakan gelar di Mako di situ, dan saya diminta oleh Danjon, coba Gus, Anda mendampingi yang pejabat yang kamu ganti itu untuk melaksanakan gali posko. Gali posko itu kan staf yang bermain. Saya mendampingi di situ, saya ikut di situ. Pada saat itu malam, mungkin ada perintah kepada Danjon untuk bisa menyiapkan satu kompi satuan 125 orang untuk ikut membantu dalam penugasan nanti di sana. Tidak sebutkan tugasnya di mana. Jadi saya dipanggil, Gus ikut pulang dengan saya. Saya bilang ikut pulang satu mobil dengan Danjon bawa ke Cicalengka. Sampai di perjalanan ada apa sih bilang komandan? Besok Anda siapkan satu SSK jumlahnya 125 orang. Ada perintah untuk melaksanakan tugas. Siap komandan. Saya tidak tahu tugasnya kemana, saya tidak tahu. Nggak tahu? Ya, nggak tahu. Belum sampai diberitahu kemana arahnya gitu. Termasuk saya ke Satuan Bawah nggak beritahu. Tapi Pak Agus tahu pada saat itu ada peristiwa penyanderaan di Mapanduma. Ya dengar berita-berita aja, tapi kan kita kan masih ada Aceh, masih ada Timur-Timur, sisa-sisa. Ya itu kan masih ada masih ada keributan-keributan kan. Ya, karena saya baru pulang dari Timur-Timur juga, 95 kan baru pulang dari Timur-Timur. Nah, di situ sehingga nggak tahu tugasnya kemana. Nah, di saat habis kita perintah seperti itu, besok paginya saya kumpulkan, saya minta dari kompi A 1 peleton 35 orang. Kompi B 1 peleton 35 orang, kompi C 1 peleton 35 orang, seluruh kompi-kompi infanteri saya minta 35, jadi 105. Yang 20 saya ambil dari kompi-kompi lain sebagai pelayanan, atau dari kompi markas, dari kompi bantuan mungkin yang perlu kita bantu. Jadi di situ campuran lah, ada kompi A, kompi B, kompi C, kompi ban dan kompi markas, ada semua di situ. Bagian radio, bagian kesehatan kan dari kompi pelayanan gitu ya. Saya tidak tahu kemananya, tapi penting saya nyiapkan organisasi itu sejumlah 125 orang dengan satu kriteria harus sehat, segala macam fisiknya harus bagus. Dan saya memilih langsung. Saya milih langsung para komandan peletonnya, di situ ada 3 komandan peleton, jadi perwira ada 4 dengan saya sebagai danki. Dari situ udah disiapkan semua, baru ada perintah lagi kita persiapan untuk diberangkatkan. Belum tahu juga kemana. Saat itu mulai tahu setelah di Husein. Setelah di Husein Satu Negara, kita dari Cicalengka berangkat menuju ke Bandara Husein Satu Negara. Di situ disiapkan pesawat, kemudian pasukan saya 125 orang. Si pilotnya nyampaikan, ini nggak muat. Ya, nggak muat dalam arti untuk 125 orang dengan bawa perlengkapan mungkin walaupun itu long body ya sebenarnya, coba mungkin mengantisipasi karena yang batulan 38 dengan 305 dia dari 125 orang itu dikurangi menjadi 98. 98 orang. Bagian 330 125 ini tadinya dikurangi juga, udah diambil obat untuk malarianya saat itu. Tetapi akhirnya melihat dari semangatnya pasukan itu yang pengen ikut tugas, ya malah si pilotnya akhirnya, Pak gini aja lah, saya tidak tega juga melihat satuan ini kok mau berangkat tugas, begitu dia dipotong tidak diikutkan, kelihatan sedih gitu rasanya gitu. Akhirnya mereka kemungkinan fuelnya yang dikurangi ya. Angkut semua? Diangkut semua. Kita transit di Makassar, isi lagi fuel dari situ lagi ya. Akhirnya 125 utuh 125 berangkat. Dan disitulah Pak Agus tahu bahwa tujuan kami nih ke Mapanduma. Iya ke sana, ke Papua saja, kita tidak tahu Mapandumanya kan kemana. Mapanduma kan tahunya setelah terakhir, setelah kita bebaskan kan gitu. Awalnya kita tugas operasi ke Papua untuk operasi pengamanan wilayah Papua, ya, baru nanti lanjut kepada operasi pembebasan sandera. Kenapa saat itu ada satu gejolak yang
di Wamena terjadi pembakaran segala macam demonstrasi. Di Jayapura juga demikian, ada rencana untuk pembakaran Pasar Hamadi. Ya, terjadi satu gejolak-gejolak yang terjadi di wilayah Papua itu. Oke, berarti selain peristiwa penyanderaan di Mapenduma, ada gejolak di kota-kota lain, Pak, di daerah-daerah lain. Itu saya tahu itu karena saya diberangkatkan ke sana. Jadi setelah saya di Timika, saya kan ditampung cuma di Timika. Sementara belum dilibatkan dalam tugas operasi pembebasan sandera, ya, saya setengah kuatan lah, kurang lebih 50 orang gitu. Berangkat ke Wamena. Dari Wamena selesai kita aman gitu. Selesai beberapa hari, saya mau ada 1 minggu 2 minggu lah mungkin di situ. Kirim lagi ke Jayapura. Di situ ada juga gejolak dalam ingin melakukan demonstrasi dengan pembakaran pasar itu. Karena di situ ada satu yang korban kalau salah situ ya. Siapa yang dulu yang korban? Ada salah satu tokoh di situ mungkin tahu. Ya, kan dia merasa tokoh masyarakat Papua yang meninggal mungkin di situ. Jadi akhirnya dia melakukan satu protes lah, ketidakpuasan dengan adanya satu meninggal itu. Nah, tibalah Bapak mendapatkan tugas operasi penyelamatan sandera. Nah, itu ceritanya seperti apa? Saya kan Februari ke sana. Februari masih adem ayam kita di Kenyam. Di Kenyam, pada saat saya ditempatkan di Kenyam itu juga saya mulai selesai dari Wamena, selesai dari Jayapura, mengamankan itu, kembali ke ini lagi, ke Timika lagi ya. Kembali ke Timika di Hotel Serayu saat itu, hotel ya kelas, ya, bukan hotel penginapan lah gitu ya. Losmen lah ya. Terus dari situ mulai kita latihan terus berdoa segala macam untuk menunggu tahap. Mulai kita diarahkan persiapan untuk ke Mapenduma. Di situ mendapatkan perintah tuh, Pak? Saat itu belum, masih kita mau persiapan aja antisipasi gitu ya. Antisipasi karena kan masih cukup banyak pasukan. Dari Kopassus, dari Raja Wali juga yang tadinya harusnya ke timur-timur tapi dibelokkan ke sini karena mungkin itu yang lebih penting ya. Dibelokkan dulu ke arah sana. Dari satuan-satuan kewilayahan juga ada. Dan dari satuan Kostrat sementara sebagai cadangan ada 3 satuan tadi. Yang dari 330, 305, dan 38. Hanya saya sebagai komandan kompi, saat itu saya selalu berpikir, mohon maaf ya, dalam suatu operasi apapun juga saya selalu melibatkan Tuhan, katakan gitu. Satu saya selalu pegang itu. Jadi selama saya di Hotel Serayu itu, saya pegang kepala salah satu Danton, namanya Anton Yuliantoro itu, letnan waktu itu. Ton, tolong siapkan satu ruangan sebelum. Saya pengen prajurit-prajurit ini jangan sampai liar gitu pada saat sore malam hari gitu ya. Jadi kita hiburannya bukan hiburan dengan berleha-leha, karena selama tugas kita berdoa bersama sebenarnya gitu. Kita yang Muslim melaksanakan yasinan satu ruangan itu bersama, yang Nasrani menyesuaikan, yang lain ini masing-masing melakukan itu. Berdoa supaya apa yang diinginkan oleh pimpinan itu terwujudkan. Operasi pembebasan sandera bisa kita laksanakan dengan baik, supaya tadi tidak terjadi hal yang kita anggap gagal gitu kan. Itu terus. Akhirnya saya masih ingat itu ada satu kejadian ya, sampai tadi yang korban tadi ya. Saya masih di situ diberikan semua keselamatan. Di situ ada anggota saya yang secara fisik berada di bawah pesawat helikopter yang harus diamankan. Ya dari helikopter anggota saya tidur dari situ, amankan itu supaya yakin ada di situ. Itu satu kejadiannya sebelumnya di bulan-bulan April lah gitu. Baru saya ingat ya, saya masih ingat itu bulan April. Kenapa? Karena di situ ada satu kejadian nembakan itu tadi. Yang kedua meninggalnya ibu negara, Ibu Tien Soeharto ya. Betul. Kemudian juga saat itu juga di bulan April ada Idul Adha. Nah, selesai itu semua Idul Adha, mulai kita fokus kepada operasi pembebasan sandera. Semua clear ya. Pembebasan sandera mulai di situ, pasukan mulai operasinya bergeser kita ke satu kecamatan Kenyam namanya. Ya Kenyam diduga ibu katanya duga Kenyam itu. Tadi situ ada bandara perintis itu yang dari rumput, kami di atas itu. Demikian juga tim saya karena tadi lengkap 125 orang, saya imbangkan ke 38 10 orang, ke 305 10 orang. Jadi yang saya bawa 105 orang. 105 orang. Supaya ada kekuatan 5 orang saya tinggalkan di Timika, yang 100 saya bawa ke
Kenyam tadi, ya Kecamatan Kenyam. Di sana kita persiapan untuk melaksanakan operasi pembebasan sandera. Terus di sana berjalan negosiasi dilakukan oleh tentara atau TNI dengan para penyandra melalui ECRC. Dua kali tuh berulang kali ECRC datang ke sana, koordinasi apa yang diinginkannya, sampai dengan tadi yang saya sampaikan. Dia minta babi, dia minta ubi dalam rangka untuk melaksanakan acara pesta melepas sandera. Itu permintaan si OPM. Permintaan OPM. Waktu itu sanderanya berapa, Pak? 11. Karena kalau nggak salah mulai dari Januari, Februari berkurang itu dilepas ya Pak, satu persatu ya Pak mereka ya. Yang masih itu 11 itu. 11 itu negosiasi segala macam ini nggak tercapai. Yang saya tahu waktu itu ya sampai dengan dan Satgas dalam ini Pak Prabowo sebagai Danjen Kopassus saat itu beliau langsung menyiapkan untuk melakukan langkah berikutnya, yaitu langsung melakukan penyergapan ke tempat itu dengan menggunakan helikopter kan gitu. Ada satu hal yang tadi ya, pada saat kita ada di Timika itu setelah kejadian-kejadian yang tadi ya, penembakan segala macam, Pak Prabowo hadir ke Timika. Kami sebagai prajurit yang ada di situ, terutama para komandan pasukannya, Danki minimal gitu, berjajar menyambut beliau turun dari pesawat itu di hanggar. Ada sampai sekarang saya masih ingat kalimat beliau yang saya salaman. Kalau semua salaman, semua salaman pas gitu sampai di saya beliau nyampaikan gini kan, manggil saya Rohman ya, keluargamu di mana? Saya sampaikan izin Jenderal, keluarga saya di Bandung, saya sampaikan gitu. Kenapa beliau mengenal saya? Karena saya salah satu kader Satria Muda Indonesia yang beliau ciptakan perguruan silat itu di situ Lembang. Jadi saya 4 bulan latihan di situ Lembang, beliau yang melantik, beliau yang menyematkan penghargaan segala macam. Dan selain itu juga ada satu kegiatan waktu itu makanya beliau kenal saya gitu ya. Ikut mendampingi beliau saat kejuaraan dunia silat di Senayan. Ya saat itu di Hotel Senturi beliau sering manggil juga, kemudian itu mendampingi melaksanakan kegiatan kejuaraan dunia silat itu. Maka beliau nanya, di mana keluargamu? Siap bilang di Bandung Pak. Yang kedua kalimat itu, tolong bantu saya. Kalimat itu sangat luar biasa sampai saya bergetar. Saya itu seorang jenderal ya, bintang 1 waktu masih bintang 1 belum bintang 2 beliau. Saya kapten, tolong bantu saya. Kalimat bantu itu saya benar-benar manusia ya, sebagai manusia yang sama atasan yang luar biasa seperti itu. Kayaknya bagi saya bilang nyawa pun saya siapkan untuk menghadapi itu tugas ini. Saya saat di Kenyam itu, saat balik itu kan tidak lama kemudian langsung semua dievakuasi semua ke Kenyam dalam rangka untuk mempersiapkan operasi itu ya. Nah, dari situ penyelamatan semua bergeser kita ke Kenyam. Dari situ pasukan semua masuk ke posisinya lah. Kecuali pasukan saya masih utuh situ. Oh gitu, Pak. Sorry Pak. Sebelum menyergap, tadi peristiwa itu menjadi motivasi, lalu sampailah di medan perang nih istilahnya ya. Nah, apakah ada strategi yang disiapkan oleh Pak Agus dan tim atau juga dengan pasukan yang lainnya untuk menyelamatkan sandera? Kita kan selalu monitor terhadap yang di komando taktisnya. Dari situ yang dipimpin Pak Herawan di situ. Saya selalu monitor setiap perkembangan, kemana larinya ke sana kemari, kita monitor. Ya, kita monitor betul-betul sehingga kita selalu mengupdate situasi yang terjadi terakhirnya bagaimana. Di situ saya sebagai pasukan yang boleh katakan udah mulai satu persatu tim dimasukkan ke dalam. Ke dalam itu maksudnya ke dalam arena yang dianggap sebagai titiknya untuk gitu ya? Untuk mencari itu, untuk mencari mereka disebar, ada yang ke sini. Dia ke pegunungan ini, satu tim. Saat itu pasukan saya masih belum. Masih utuh. Yang duluan siapa Pak? Kopassus? Dari Kopassus jelas. Duluan. Utamanya kan Kopassus ya, duluan beliau dia bagian yang ngejar segala macam. Untuk dipasang semua, termasuk dari Batalion 328 sudah boleh masuk. Yang masih utuh salah satunya batalion saya di situ. Nah, bukan tidak dipercaya, tapi timingnya belum kapan diturunkan gitu. Tapi saya sampaikan kepada prajurit-prajurit saya, kita tetap membantu untuk proses ini. Apa yang kita kerjakan. Salah satunya ya, kompi saya itu salah satunya membantu satuan penerbat yang di situ ada beberapa heli jejer ya,
untuk ngisi afturnya. Aftur dari ujung ke ujung bandara itu pakai dorong-dorong drum, kita ngisi aftur di situ. Karena pesawat kan setiap hari cuma pulang satu, bawa pilotnya. Tapi pesawatnya standby di situ. Pesawatnya di standby kan dijaga oleh prajurit-prajurit yang standby di situ, sehingga yang pulang ke sana bawa pilot pulang ke Timika semua pilotnya itu. Tapi yang di situ pesawatnya di situ. Jadi afturnya bawa beberapa drum di dropkan di lapangan Kenyam tadi. Nah, bagian 330 yang mengisi itu. Tapi anggota karena kita motivasi, ini bagian kita membantu dalam tugas ini. Menjelaskan kepada mereka, bukan kita tidak terpakai, tapi belum saatnya mungkin kita diturunkan ke sana. Setelah tanggal 9, kalau nggak salah, 9 Mei, Presiden langsung karena negosiasi dari ICRC tidak berhasil, ya, akhirnya melakukan satu langkah terakhir, ya operasi militer. Saya dengar informasinya Pak Prabowo marah. Ketika tadi Pak Agus sempat menyinggung, ya, ketika negosiasi itu. Artinya marahnya marah kesel karena apa? Dia membohongi terus OPM-nya. Si OPM-nya ini. Kan dia sudah di keinginannya diwadahi, minta babi dikirim babi, minta ubi dikirim ubi, ya ICRC apa kebutuhannya mereka inginkan dalam bentuk makanan segala macam kita kirim. Tapi nggak dilepas-lepas. Tapi di situ justru mereka membohongi. Jadi seolah kutipu kalau kasarnya gitu kan. Jadi jelas marah lah seorang ini, kok dia kasih hati dengan baik-baik kok tidak bisa ini juga kan itu. Malah permintaannya yang lain-lain, minta saya akan lepaskan sandera ini kalau kemerdekaan bisa diberikan kepada kami kan gitu. Secara yang tidak mungkin kan, makanya dari situ beliau sebagai komandan di situ tentunya ada rasa kecewa ya. Rasa kecewa itu akhirnya beliau udah kita lapor kemudian ke atas. Beliau melaporkan tidak bukan keinginan sendiri kan, kita harus lapor kepada Panglima TNI juga. Panglima TNI mungkin ya urusan beliau lah nyampaikan, Pak, kelanjutan mungkin kita termasuk juga mungkin kepada Presiden kan. Nah, langkah demi langkah sudah kami lakukan dan akhirnya lakukanlah operasi militer dengan menggunakan heli. Dan di situ di Geselema saya ini, dan mulai dari situ pasukan segala macam pesawat ini terbang. Dari situ pasukan saya ada mulai satu peleton, satu tim. Saya kalau nggak salah Letnan Nanang yang dipimpin. Letnan Nanang, saya anggota saya. Nang, Anda yang berangkat duluan. Saya Danton bawa kekuatan 25 orang. Ya, tapi itu pun tidak terangkut semua karena pesawat tidak memungkinkan, hanya 2 pesawat kita kirim, jadi yang 8 orang tidak terbawa. Dia membantu untuk operasi itu. Ya. Terus yang berjalan, akhirnya tidak selesai juga tanggal 9, 10, 11. Pasukan sudah masuk semua banyak kan, tinggal yang tim saya aja mungkin 3 tim lagi, karena satu tim kan sudah diberangkatkan tadi, membantu penang Letnan Nanang tadi. Termasuk Bapak masih di Kenyam. Masih di Kenyam, saya berusaha selama di Kenyam itu membuat anggota tetap berlatih fisik, ya, berdoa, terus menyiapkan lah. Tidak istilahnya kita hanya sekedar nonton. Saya juga aktif, saya nanyakan kepada Dansatgas Pak Herawan waktu masih kolonel beliau, saya bilang ada petunjuk, saya bilang komandan untuk satuan kami, Gus tunggu ya, stem dulu kita monitor. Dan salah selalu dia, kan itu kantor kecamatan yang dipakai sebagai kotisnya. Saya monitor terus itu, saya koordinasi juga dengan salah satu ahli geologi yang diperbantukan di situ, Pak Teddy namanya. Saya belajar dari dia, saya buat semacam peta sungai yang saya buat sedemikian rupa menjadi 3 dimensi lah. Dibikin seperti pohon-pohon pakis itu ya. Ya diskusi yang beliau, Pak ini kan diserang di Geselema ini, mungkin dia larinya kemana. Saya buat konsep sendiri, jelaskan kepada beliau, Pak, gimana konsep saya seperti ini. Menurut Pak Teddy gimana? Oh benar Pak Agus, ini sama dengan analisa saya, kata beliau. Coba Pak, gimana ininya? Ya nanti kalau Pak Agus diturunkan, mungkin bisa yang dipraktikkan ini, yang digambarkan sama saya itu. Gak lama kemudian, karena pasukan sudah habis, saya dipanggil oleh Pak Herawan, ya, sebagai dan sektor di situ, yang Gus siapkan satu tim untuk bantu menutup, kata beliau, untuk bantu menutup kemungkinan dari pantauan UAV dari atas, dia ada kegiatan gerakan ke arah ketinggian, ke gunung gitu ya. Saya bilang, siap komandan. Terus siapa yang berangkat? Tim saya sendiri, Pak. Jadi saya di situ nggak tahu, saya ngambil tim saya sendiri karena
tadinya kan pada komandan peleton tuh anggotanya 35 orang. Iya. Suruh ambil 25. Jadi 3 satuan 25, 75. Sisanya saya bilang ke saya kan. Jadi dikesakan ke dan kisah bentuk lagi 25 orang. Oke. Nah, jadi 100 itu kan. Nah, tim saya sendiri yang berangkat Pak, sebelah saya sebagai danki, tapi juga saya berangkat sebagai dantim, termasuk saya sebagai dan unit karena saya mungkin 9 orang. Ya, 9 orang. Saya berangkat Pak, cuma saya bekal sudah siap, saya bilang bekal yang dari satuan tidak saya atak-atik, itu khusus untuk operasi ke lapangan. Selama di situ kan kita dapat dukungan logistik dari jajaran Satgas itu. Hanya saya minta satu, saya minta radio rakal ya satu lagi. Radio rakal. Radio rakal ya itu kenapa radio rakal karena kalau tidak menggunakan radio itu sulit kita berhubungan ya untuk bisa melaporkan karena hanya radio itu yang bisa berkomunikasi ke pusat. Takutnya saya punya konsep untuk nanti terpecah satu tim ini dipecah 2, saya masih bisa komunikasi ada satu radio rakal di situ. Ya, memang saat itu perlengkapan cukup terpenuhi. Bahkan mungkin terpenuhi lah saya katakan itu. Bukan dikatakan cukup lagi. Saya melaksanakan tugas operasi di Timur nggak sebesar itu itunya, kemampuan dukungan logistiknya. Ya, ini sangat luar biasa waktu Pak Prabowo mimpin itu. Anda butuh apa? Butuh hati, kerahkan hati, paskom dan ingat itu. Pulau apapun juga dukung. Heli di situ berapa heli hampir 9 ada semua standby semua di situ. Support Pak Danjen pada saat itu luar biasa ya Pak. Sehingga motivasi di bawah itu. Jadi di bawah itu semangat. Betul. Di bawah itu semangat. Jadi kita tidak kekurangan logistik, kita tidak kekurangan peralatan segala macam, apapun yang diperlukan didukung. Oke. Ya, itu yang membuat moral tinggi. Benar moral itu tinggi. Makanya prajurit itu enjoy gitu melaksanakan tugas itu. Kenapa? Benar-benar turun tangan semua, terutama dan Satgas Salamil dan Dirjen Kopassus itu. Ya. Kemudian begitu saya diperintahkan itu, yang lucunya lagi, ya ini saya walaupun kalau di Kenyam itu, kalau di Timika wajar kita di hotel ya, kita melaksanakan doa yasin dan segala. Saya sampai dengan di Kenyam, paling itu satu kelompok satu blok ya, 8 orang di rumah ini, 8 orang. Saya melaksanakan berdoa sama-sama di situ. Berdoa. Yasinan setiap malam saya yasinan. Selama di Kenyam ya. Kecuali kalau sudah di hutan enggak, karena tidak sempat lagi. Di Kenyam itu maksudnya udah siap mati atau gimana Pak pada saat itu? Ya kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Bukan kita takut mati itu semuanya pasti kan, tapi kalau kita modelnya tinggi karena kita lebih mendekatkan kepada Tuhan kan model semangat itu ada. Ya. Sehebat apapun manusia, hanya mengandalkan fisik mungkin bagi saya itu bukan salah, itu bagus, tapi harus dibarengi juga dengan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ya, akhirnya saya tanggal 13 Mei saya diperintahkan persiapan kamu berangkat nanti landing di posnya Batalyon 753. Ada namanya Heru di situ, Letnan Heru. Di situ di tempat nanti heli saya mendarat di situ helipadnya di pos itu. Karena kalau tidak itu kan udah aman ya, itu aman di situ sehingga pada pendaratan itu aman. Menggunakan 2 heli sehingga satu heli 8 orang 16 berarti balik lagi heli itu. Balik lagi satu lagi untuk mengambil yang masih ada 8 orang lagi kan. 8 pertama 8 terus 9 terus 8 terakhir di tempat Pak Heru itu, Letnan Heru. Dan dari situ tanggal 13 Mei ini cerita yang sudah mulai yang saya hadapi di lapangannya ya. Saya tahu jajaran dari Geselema itu udah dikejar juga sama satuan dari Kopassus dari sebelum-sebelumnya lah ya. Udah dikejar. Makanya kan ini saya sampaikan operasi ini bukan operasi, ini operasi bersama lah. Suatu teamwork yang di situ ada penerbat. Ya, nggak mungkin kita bisa didaratkan di sana ya kalau tidak ada bantuan dari penerbat. Ada dari Kopassus berbagai dari Sandu Yudanya, dari Parakonya, dari Den 81-nya ya. Ada Raja Wali juga di situ. Ada 38, ada 305, ada satuan lain dari Kodam sana sendiri ya didatangkan untuk bisa saling menutup gitu. Ya salah satu tugas yang diberikan kepada tim saya itu juga menutup, dikejar sama ini kan asal nutup sini kan. Kalau tidak ditutup nanti lolos terus kan gitu. Terus kita sampaikan tanggal 13 saya setelah lengkap semua 25 orang, cek perlengkapan segala macam, jadi ketemu sama yang di pos itu ya, Letnan Heru tadi. Mulai saya menentukan gerakan. Ya, gerakan kemana dulu nih saya arahnya kemana, di situ lihat ini lagi. Kita tidak arahnya kemana kan, barat, utara,
selatannya kayak ini saya lihat di peta, cocokkan di peta, oh kita berada di sini, titik ini kita di drop. Habis dari situ kita komunikasi ke atas, saya sudah mendarat, laporan kepada Kotis, mendarat di sini. Jadi Kotis sampaikan, Gus, kamu bergerak ke arah sini, dari atas sampaikan gitu. Kemungkinan dia ke atas tadi ya, ngejar ke atas juga. Saya lewat situ, kemudian jalan bersama-sama 25 orang itu dengan formasi yang biasa kita pelajari gitu ya. Jalan terus di situ, tanggal 13 itu sampai akhirnya saya tidak bisa lagi itu ke atas karena udah makin curam gitu kan, sungai. Itu pun juga saya pertama lewat pinggir-pinggir sungai. Terus dari situ mau ke atas lagi, ininya makin sempit dan makin dalam, tidak bisa kita lewati dan cuaca sudah gelap. Udah jam 5 sore ya, saya ambil keputusan kita bermalam di sini. Pengalaman di Papua, kalau kita lewat sungai sering ada banjir bandang kalau di atasnya ada hujan. So, tinggi langsung bisa korban gitu. Sehingga saat itu saya bingung untuk mencari tempat istirahat yang relatif dataran, sulit. Karena emang di antara dua celah gunung gini kan. Akhirnya saya merayap ke tebing-tebing itu, adalah satu tempat yang sebelumnya mungkin ada pohon-pohon tumbang, longsoran gitu ya, gede-gede pohon-pohon diameter 1 meter gitu, bertumbangan di situ. Saya ambil keputusan, saya bilang, kita tidur di sini malam ini. Ya, bagi tempat-tempat kalian bikin tenda di sela-sela kayu berkelimpangan gitu ya, di sela-sela kayu kita, di situ aja kita istirahat di situ, masing-masing ini. Saat itu saya sebagai dantim, ganti pakaian, sebelum ganti pakaian kemudian ada air terjun itu, saya mandi dulu sebentar supaya bersih. Habis itu ganti pakaian yang kering. Kering karena yang pakaian yang basah kita gantungkan di situ juga di belakang, di luar tenda. Saya duduklah di situ semalaman itu. Tidak tidur saya semalaman di situ. Saya sebagai dan tim di situ ya, mimpin 24 orang di situ. Saya di situ tidak tidur, sebenarnya saya tidak tidur, saya habis sholat maghrib terus sholat isya, saya berzikir. Saya berzikir duduk, di kiri saya ada satu namanya si Engkos, Kopral, satu lagi sebelah kiri saya Pratu namanya Minarno. Duanya Tamtama itu. Satu tenda saya bertiga. Tapi di situ tidak bisa tidur, kenapa? Batin saya selalu bermohon kepada Allah, ya Allah lindungi prajurit-prajurit yang saya ini. Takut ada longsor. Kalau sama OPM saya nggak begitu ini, kenapa? Nggak mungkin datang ke situ dia. Tapi kalau longsor atau ada pohon tumbang lagi, itu yang saya khawatirkan saat itu ya. Sehingga saya semalaman itu di situ, di dalam tenda bertiga itu, nggak kelihatan, gini aja nggak kelihatan. Zikir aja situ sendiri. Zikir, baca apa yang saya bisa. Sampai akhirnya jam tengah malam, bangunlah mungkin 2 orang ini. Danki dari tadi kok dari sore nggak tidur-tidur. Udah Danki sekarang udah lagi istirahat, saya yang gantian yang jaga. Dikiranya saya lagi jaga. Padahal yang jaga sudah ada yang ini kan, ada anggota yang jaga serambi di situ. Akhirnya saya sampaikan gini kepada dia yang 2 orang itu. Kos, Minarno, kalau kamu mau bantu saya, tolong bantu saya sebenarnya. Saya berat ini. Tolong bantu saya, kalimat saya itu. Apa kok Danki yang bisa saya bantu? Kamu duduk di samping saya, kamu juga duduk samping kanan saya. Kau bantu saya zikir. Apa yang kamu bisa kamu baca. Kebetulan dulunya Muslim kebetulannya. Kamu bisa baca Al-Fatihah, silakan Al-Fatihah baca situ. Kalau baca Subhanallah, Alhamdulillah, apa saja yang kamu bisa. Saya bilang boleh kamu tidur, ya, tapi dalam mulutmu terucap lafaz Allah. Jangan kamu tidur asal gitu. Dia nyender dua-duanya maksudnya kanan kiri itu. Yang satu gini, yang satu. Saya tetap tegar duduk di situ. Tegar sampai dengan akhirnya saya bilang udah subuh. Sholat subuh sebentar dalam tenda itu. Keluar sedikit, tarik sleeping mat-nya. Baru persiapan lagi untuk besok. Gerak lagi. Saya bilang ini pakaian kering saya masukin lagi ransel. Pakaian basah saya pakai lagi. Karena bukan apa, percuma aja pakaian kering. Nanti malah dua-duanya basah. Jadi berat kan ya. Akhirnya saya ganti pakaian basah lagi. Udah setelah ganti pakai basah lagi, kita sarapan pagi di situ, baru turun lagi. Kan itu air terjun kan itu. Merayap-rayap air terjun itu untuk bisa turun naik ke bawah. Karena ke depan tidak bisa, akhirnya saya balik lagi ke rute semula lagi. Balik lagi kalau tadi mungkin saya ke sini,
Karena sini ke sana ke atasnya mentok gitu, saya balik lagi ke sini lagi. Oke. Nah, baru saya ke arah lain lagi. Ke arah lain itu juga sungai juga. Itu tanggal 14 Mei. Tapi saya berpikir lagi kalau kita dengan perlengkapan yang masih untuk waktu 10 hari, saya bilang dibawa ke sana kemari memakan tenaga yang cukup kuat, berat lah kasar gitu. Ada radio segala macam. Akhirnya saya bilang gini ke wakil saya, Sersan Tokyo, yuk tolong kamu ke depan, carilah mungkin di depan ada daerah penyelaman lah, daerah persiapan yang dari penyelaman DL namanya itu, kalau istilah tentara itu. Cari ke depan, nanti kita mungkin berbipak lah di situ. Oke. Yang nanti kita strategi berikutnya saya akan atur nanti gimana. Berangkatlah dia ke situ. Habis dari situ dia balik lagi ke tempat saya. Izin dan Ki katanya, saya sudah lihat ke depan, ada dari sini kurang lebih 700 meter ke depan itu ada satu tempat yang cukup kita pakai untuk satu kompi, kita berbipak di situ. Dari mana? Dari tempat kita pulang sebelah kanannya sungai, itu ada suatu agak terbuka di situ. Iya. Saya yakinkan lagi sana, saya yakinkan ke tempat itu. Setelah sampai di tempat itu, enak memang tempatnya kalau kita di situ. Kalau untuk cari enak-enakan. Ya. Saya bilang, oh sebentar, saya tinjau lagi, ada lagi 300 meter dari situ. Saya bilang, enggak di situ kita. Kita berbipak harus ada beberapa kriteria yang harus kita gunakan. Terlindung ya, dari penembakan, terlindung dari peninjauan. Jadi jangan kelihatan. Jadi kalau situ tersamar. Akhirnya saya maju lagi 300 meter, kita di sini berbipaknya. Jangan di tempat tadi. Tempat tadi nanti kita akan gunakan untuk lain-lain. Kita pindah, kurang lebih dari tempat yang ditunjukkan tadi, saya maju lagi 300 meter. Di seberang kiri sungai, kalau tadi ke sebelah kanan kiri sungai, dari sinilah. Kalau ini yang saya pilih di situ. Di tempat itu ada batu besar, segede rumah lah gitu ya, batu besar kayak gunung kecil gitu ya. Batu besar itu. Ngalangin situ, pohon-pohonnya banyak situ. Saya bilang di sela-sela itu. Emang tidak enak. Tidak enak, tapi tersamar. Betul. Tidak kelihatan, orang tidak menyangka bahwa di situ ada orang gitu. Ya, tidak ada pasukan di situ. Tidak menyangka. Saya sendiri yakin bahwa orang bisa melihat situ, termasuk OPM kecil kemungkinan di situ. Ya. Ke sungai juga dekat. Itu tanggal 14. Kita selesai semua bikin tenda di situ, nyaman, masak segala macam. Dengan rahasia masak juga ya, tidak boleh ada api yang ini. Kita kan menggunakan parafin semua. Kita tidak ada pakai kayu bakar, tidak ada bunyi-bunyi ini. Sehingga sudah siap dengan perbakaran parafin. Nah, pada saat di situ, semalaman kita udah mandi-mandi di sungai, bersih. Masuk lagi ke tenda lagi. Pada saat di tenda, pas maghrib ini saya cerita saya sendiri. Anggota juga sama melaksanakan ibadah semua. Tapi tidak lagi yasin kan masing-masing di situ. Akhirnya saya sholat di pinggir sungai, sholat maghrib. Khusus sekali sholatnya sampai nangis di situ. Memohon kepada Allah, ya Allah, lindungi itu aja. Saya semua tahu lindungi prajurit saya yang bawa ini. Ya. Yang kedua, minta keberhasilan. Ya. Kenapa saya saat mau berangkat dari Cicalengka itu sudah izin sama istri-istrinya dengan anak-anak itu, saya ibu-ibu saya bilang, saya izinnya bawa suaminya, saya bawa tugas operasi ke sana. Ya mohon restunya semua, termasuk dengan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya ya tolong jaga, suami-suaminya saya izin bawa dulu untuk melaksanakan tugas perintah negara untuk ke daerah operasi seperti itu. Dan saat di situ habis maghrib, karena semalaman tanggal 13 malam itu saya tidak tidur, habis maghrib saya langsung tidur. Belak, langsung di tenda tidur. Udah saya nyenyak sekali tidur. Pas bangun-bangun jam 1.30 lah. Bangun saya malam itu. Di tengah kegelapan malam tidak boleh ada lampu sedikit pun, tidak boleh ada api segini, harus rahasia itu. Jam 1.30 itu saya bangun labil di situ. Satu sisi saya nyenyak tidur dengan 3 rangkap baju hangat gitu ya. Saya bawa sini pakai kaos kaki. Tapi satu sisi saya bilang saya tadi nangis-nangis di pinggir sungai pada saat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Ini saya belum sholat isya. Ya, setan menggoda saya untuk saya tidur gitu kan. Akhirnya saya lawan. Setan yang jadi menggoda saya sebenarnya. Saya lepas baju semua, tinggal pakai kaos itu aja yang tangan panjang, gedikan tangan panjang itu. Saya ambil air dirigen, saya wudhu. Tidak berani ke sungai karena tidak kelihatan, takut kepleset segala macam. Kondisi air juga tidak tahu saat itu apakah sedang banjir atau tidak. Air dirigen sudah saya siapkan. Wudhu pakai dirigen, saya tarik keluar sleeping mat. Sholat ada di situ. Sholat di situ, sholat
Isya, kemudian sholat tahajud, kemudian dari situ saya berdoa. Itu tadi, setelah berdoa saya minta selamatan prajurit saya, minta keberhasilan dalam tugas, ya. Karena tadi, ya, seorang dan permintaan Pak Prabowo saya, tolong bantu saya. itu kalimat itu saya kan sampai saya bilang nyawa udah siapkan kasarnya gitu ya. Kalau harus korban di tugas operasi saya juga ikhlas kasarnya gitu. Demi kepentingan tugas, ya, bukan kepentingan seseorang tapi kepentingan tugas. Ya, nah disitulah akhirnya setelah itu ada satu kan kelewat maaf tadi di tanggal 14 itu. Di saat tanggal 14 di situ kan masih pagi ya bikin tenda itu. Di saat anggota sedang menyiapkan tenda, saya bawa satu anggota namanya Pratu Ngatirin. Dia ikut saya sebelah ke atas. Saya naik ke atas berdua sama dia, terus nyelusuri sungai, kurang lebih 700 meter dari situ. Dengan sulit kita jalan gitu. Pas sampai di atas, masih di sungai ya, belum sampai ke puncaknya. Saya bilang, Rin, sebentar berhenti dulu. Kamu lihat di depan ada delta sungai. Sungai ini cagak-cagak ini, ada ke sini, ada ke sini, di sini ada delta sungai. Ya, delta sungai di situ, ada ketinggian di situ. Saya dari bawah sini. Saya agak curiga sih di atas itu. Ada kotak batin gitu ya, ada apa gitu. Tapi begitu di sana, saya pikir gini, kita harus banyak tambah perkuatan. Saya telepon ke bawah pakai radio. Pak Tukio, tolong kirim anggota 2 orang ke atas. Dikirimlah 2 orang anggota, saya berada kurang lebih 700 meter dari posisi tenda Anda, di atas itu. Kirim 2 orang lagi sini. Ikuti aja arus sungai. Datang ke situ 2 orang, namanya si Dadang sama si Itang dari Kompi. Udah berempat situ. Mulai kita kepung tuh di delta sungai itu. Saya kini sini. Sampai dapatkan delta sungai itu di ketinggian, benar ada jejak. Ada jejak dari 2 orang, menemukan jejak. Di situ jejaknya apa? Bekas kaki, ya, bekas kaki kelihatan ada di situ. Airnya masih keruh, diinjek ya, karena lumpur kan. Terus pohon rumput masih berdiri lagi, habis diinjak kan baru berdiri lagi. Baru sih bilang, itu udah sore, akhirnya saya turun lagi ke bawah. Begitu turun ke bawah itu, saya mulai laporan kepada Dansatkes, ke Pak Herawan. Pak, saya bilang saya menemukan jejak di tempat di mana saya bertenda kurang lebih 700 meter, ada jejak dan kemungkinan mereka pasti jauhin mereka. Ya, ya udah Gus, kamu siapkan, bagaimana caramu nanti kelaporkan. Saya di situ membuatlah perintah operasi tertulis. Nah, kembali tadi kepada permasalahan tadi yang pagi tanggal 15 Mei ya, setelah tadi saya malaman dikit. Tanggal 15 Mei saya kasih jam 7 pagi saya kasih perintah operasi dulu kepada pasukan saya dan 25 dengan saya. Saya bilang kita coba buat strategi. Pasukan bagi 2 sebenarnya. Pasukan bagi 2, saya minta dari tiap-tiap unit yang 889 tadi, kamu serahkan ke saya 4 orang. 4 orang dari unit saya, unit 1, unit 2, unit 3. Jadi 12 orang. Pilih anggota-anggota yang fisiknya bagus. Secara fisik bagus gitu ya. Ikuti dengan saya. Saya bawa bekal cuma 2 hari, pakai ransel kecil, ransel Rembo istilahnya. Yang ransel besarnya saya timpan di tenda situ. 13 orang saya standby di DL tadi, daerah penyelaman tadi. Dipimpin oleh Sersan Pariki namanya. Saya dengan badan tim si Sersan Tukio, yuk ikut ke atas dengan saya. 12 orang. 12 orang, selesai berdoa, selesai kita melaksanakan perintah operasi kepada yang lain. Salah satunya kamu, tempat yang di bawah, tidak boleh ada yang mandi di sungai. Ya, tidak ada keributan, tidak ada segala macam, harus silent karena kamu di situ sedang ngendap. Kita tidak tahu dalam gerilya ini musuh ada di mana. Ya, jangan sampai kamu kekuatan cuma 13 orang, karena 12 orang saya naik ke atas untuk ngejar jejak tadi yang saya temukan kemarinnya. Nah di situ saya berbekalan 2 hari saja karena kalau sudah 2 hari tidak ketemu jejak saya turun lagi ke situ lagi. Makanya tenda saya taruh di situ. Termasuk salah satu tadi kodak saya Olympus saya taruh di situ di ajudan saya si Muhyiddin. Din saat titip kodak ini ya, kalau saya bawa ke sana takutnya basah karena saya lewat sungai terus. Nah, kenapa saya lewat sungai? Karena kalau kita lewat hutan kita tidak bisa melihat di mana posisi saya karena GPS tidak jalan karena terhalang oleh daun-daunan. Ya. Saya lewat sungai. Dan 12 orang saya jalan. Tapi jalan itu benar-benar enjoy gitu lah.
jalan itu dia jalan taktis ya, tapi tidak dipaksa gitu. Iya. Ya karena kita tidak tahu, namanya operasi gerilya kan tidak tahu musuh ada di mana. Ngapain kita cepat-cepat ke sana, tapi tidak capai target kan. Iya. Jadi santai aja, di saat berhenti dulu semuanya, jalan lagi. Sampai ya sulit, naik ke atas tuh karena itu mengikuti air yang airnya cuma sampai mata kaki aja, becek gitu ya. Dengan batu-batuan yang besar-besar, sebesar-besar gajah gitu batu. Jadi kita sela-sela gitu untuk sampai ke puncak itu. Pas jam 2 siang, dari jam 7 saya jalan terus jalan terus pelan-pelan tidak berhenti. Jam 2 saya dikasih tahu sama Wadanti Pak Tukio itu, udah sampai ke atas itu, udah di puncak. Jin, dia bilang, Jin dan Ki, kita istirahat sebentar. Ada prajurit Samlani, dia pingsan katanya, ya capean mungkinnya karena belum makan. Lupa. Yang Bapak bawa ini berarti? Hampir itu udah kecapean, kelihatannya kelelahan. Udah kita istirahat sini aja. Sambil istirahat kita, terus kita keliling di situ, di puncak itu. Kesana jurang lagi. Pas di keliling itu saya menemukan jejak apa yang saya temukan di situ. Buah merah, untuk makanan di hutan ada buah merah ya. Buah merah ya. Buah merah, kemudian permen, bekas ininya bungkus-bungkusnya permen, termasuk salah satunya pembalut wanita. Saya temukan juga di situ. Berarti kan, oh ini Sandra, nggak mungkin ini. Iya. Karena emang salah satu pesanan dari Sandra itu kepada ICRC agar dibawakan pembalut wanita seperti itu ya. Supaya Sandra di situ bermalamnya. Mungkin perkiraan saya, di saat mereka bermalam di situ, saya bermalam di bawah. Iya. Nah, saya naik ke atas, balik lagi. Di situ ada pos tinjaunya, tahu ada yang naik ke atas kan. Nah, saya lewat sungai, nah itu. Begitu sampai di atas, saya bikin tenda, akan mau ngelap semalam di sana kan, dengan harus masak segala macam, udah selesai makan, pasang tenda, sudah dipasang bawahnya pakai daun-daun pakis, udah persiapan istirahat, tiba-tiba terdengar di radio yang 13 orang di bawah. Iya, yang di DL tadi. Dia bukan duit tembakan, GLM semua. Loh, saya apa? Ada apa Pak Diki? Danki tolong kami, Danki tolong kami, Danki. Kami dikepung gitu kan. Oke. Dikepung tuh dari atas. Tapi dia tidak akan bisa nembak ke situ. Iya. Kenapa? Karena terhalang tadi oleh batu besar tadi. Danki tolong, Danki. Terdengar dalam radio itu teriakan-teriakan orang-orang Papua tuh, sambil teriak-teriak tuh ya. Oke. Nah, berarti jaraknya dekat itu Pak? Jaraknya dari mana? Dari mereka itu dekat, justru dekat. Dekat dari tempat anggota yang 13 orang itu dekat. Tadi situ saya dengar dari si Adinda ya, Adinda CS yang di Sandranya itu. Rupanya dia pada saat di situ memotong sungai ke situ. Ya. Ini kan dari sini, dari ketinggian ini ya, ketinggian ini mau ke ketinggian ini. Ini sini pasukan saya di sini. Hanya di situ dia katanya ada army karena ada antena rakal tidak dilepas. Jadi terbentang antena gitu kan. Dia tahu pasti itu tentara tuh, ada radio rakal itu. Army, akhirnya mereka yang perempuan-perempuan yang posisinya depan menjatuhkan diri ke ini Sandra ya maksudnya? Menjatuhkan diri ke jurang lah kita. Jurang tapi bukan karena sungai gitu, tidak batu-batuan, tapi tidak ada yang cedera di situ. Ya gerumbul-gerumbul kita loncat itu semua. Ya. Karena mereka tahu bantuan sudah ada nih di depan mata gitu maksudnya. Dia udah di depan ada tentara gitu. Oke. Baru di situ ada army kata si Adinda, army kita di depan. Dia teriak gitu. Nah, sayang dia di atas itu kan perjalanan tadi dari jam 7 sampai jam 2 itu kan bukan jarak dekat itu. Bener, jauh itu. Nah saya bilang, sambil saya monitor di radio, Danki tolong kami, Danki tolong kami, Danki. Mereka bener kedengaran suara itu. Saya saat itu ya terdiam dulu saya. Saya berpikir cepat gitu sih, apa yang saya lakukan ini. Waktu sudah jam 3 atau 15.30. Herannya 15.30 saya selalu kontrol dengan ini, setiap kejadian saya selalu saya catat gitu ya. Ini tembakan itu. Saya bilang apa ini? Saya panggil badan tim saya, Tukio tuh. Yuk, saya bilang, kamu dengar suara tembakan di bawah? Siap. Betul dengar Danki. Ini dengar radionya. Sandra sudah turun 2 sudah turun. Sandra sudah bergabung dengan kita yang di bawah tadi 13 orang. Saran kamu gimana sih? Ini waktu udah sore gini. Akhirnya Pak Tukio nyampaikan kepada saya,
Jadi kalau saran saya mungkin kita besok pagi saja terang tanah kita turun ke bawah. Karena kalau berangkat sekarang pandangan kita cuma paling jauh 50 meter. Kabut sudah turun semua, kemudian jalan untuk menuju ke sana kemungkinan berat karena memang harus pakai tali segala macam ya. Akhirnya saya begini, saya berpikir cepat di situ. Kalau saya nunggu sampai dengan besok pagi, ya belum tentu cuaca juga bagus. Betul. Ya, belum tentu. Yang kedua, belum tentu anggota yang di bawah juga selamat. Yang ketiga, dan juga mungkin saya tidak bisa tidur selama nunggu sampai besok pagi itu kan. Saya bilang akhirnya saya berita saya gini, ya sampaikan kepada seluruh anggota, bereskan perlengkapan. Bereskan tenda semua, kemudian tenda-tenda yang buatan karton yang kecil ya, digulung-gulung itu aja, yang hitam itu. 2 menit saya tunggu di depan saya. Semua perlengkapan bereskan, karena kayak ransel kecil aja kita. Karena sudah terlatih mereka, dalam waktu 2 menit dia sudah siap depan saya. Tidak lagi perintah lain, kita turun ke bawah. Kamu ngatirin paling depan, saya nomor 2, Pak Tukio paling belakang. Ya, jadi nomor 12 dia di belakang, saya nomor 2 dari depan, kita turun ke bawah. Cuma follow me aja, ikuti saya gitu aja. Kenapa saya harus di depan? Karena lebih memudahkan untuk mengendalikan. Saya lari sampai. Jadi yang tadinya air terjun naik ke atas harus pakai tali, saya loncat aja situ semua. Turunnya loncat? Iya, pada ketinggian sekitar 5 meter, kan itu air terjunnya. Kita udah cek dulu pada saat naik kan kita lihat ini, bisa kita loncat-loncat gitu aja, dari batu ke batu. Ya. Sampai akhirnya dalam waktu 1 jam 5 lah. Jam 5 saya udah sampai lagi di bawah. Sampai di bawah. Padahal naiknya berapa jam tadi? Hampir setengah hari? Itu hampir setengah hari naiknya. Tapi itu yang saya nggak habis pikir kok bisa sampai dalam 1 jam setengah saya bisa membantu. Akhirnya karena saat itu tugas saya untuk membebaskan Sandra, saya keluarkan juga tembakan pakai GLM. Begitu saya udah mendekat kepada tenda itu, saya tembak juga tapi ke arah lain. Untuk menunjukkan bahwa saya sudah datang ke situ. Untuk bisa menghalau agar OPM tidak lagi mengepung kita situ. Kita sudah mulai, karena kita juga tidak berani nembak itu, takut salah lirik kepada Sandra. Ya, takut kita menembak Sandra, makanya saya saat itu arahkan ke tempat lain, ya, ke tempat lain untuk mengganggu mereka supaya mereka bubar gitu, ya dari situ. Akhirnya kita bergabung sore, sedang melatih ini karena sedang terjadi kontak tembak di situ. Nah di situ yang tanggal 15 jam 3.30 sore, Sandra berhasil dibebaskan, ada 9 orang. Yang 2 setelah saya masuk situ dari Adinda kemungkinan itu korban yang meninggal karena apa? Katanya lehernya hampir, dia melihat mungkin gitu, hampir putus. Kemudian itu juga sobek nadi tangannya si Yosias. Sehingga kami saat itu mau ngambil ke atas gitu jenazah itu, tapi dari sektor usaha besok aja, nggak usah sekarang karena sekarang lawan juga kita ke atas nanti siapa lagi mereka tidak tahu, mereka dalam kondisi gelap itu kan ada di situ. Pak, berarti ketika Bapak turun ya itu baku tembak terjadi? Masih terjadi. Dan pada saat itulah Sandra 11 orang itu lepas dari sebagian sudah lepas. Oh, yang 2 orang tadi sudah duluan. Udah sebagian, ada 2 orang nyebar kemana-mana. Yang masih dengan mereka masih cuma 2 orang lagi yang tadi jadi korban kena bacok tadi. Yosias sama Nevi itu. Kalau yang lainnya dengan adanya dibilang Army langsung lari semua ke bawah. Lari semua ke bawah. Sementara mereka ngikuti dari belakang. Yang paling belakang tuh yang 2 orang laki-laki tadi. Itulah yang menjadi korban dibunuh oleh OPM. OPM itu. Yosias sama Nevi itu. Tapi ada satu kejadian yang cerita dari anggota yang di bawah itu. Karena dia tadi tugas kita adalah pembebasan Sandra, ada di situ satu tawanan namanya Markus Murib. Ya, Sandra salah satu Sandra namanya Markus Murib, salah satu dosen di Unsen yang di Sandra itu. Tapi si prajurit ini dalam kondisi dia sedang tertekan dalam arti menghadapi suasana yang tegang seperti itu, dia masih menyandra, mensandi. Jadi setembak udah begini, dia kelihatan itu orang Papua gitu ya, wajah Papua kan si Markus Murib. Masih ditanya, kamu Sandra atau GPK? Ya. Kamu Sandra atau GPK bilang gitu. Saya Sandra Bapak, saya Markus Murib. Oh, udah, lari kamu sih bukit batu. Itu masih diamankan, masih diamankannya. Itu kalau itu kan, waduh, kalau anggota panik, betul. Kalau nggak panik, kalau lihat ada orang geraknya langsung tembak kan gitu. Betul. Nah, ada kan Sandra keluarnya dari gerumbul-gerumbul gitu. Nah, sementara dia di bawah tekanan dari atas, ada tembakan juga dari atas, ada panah segala macam gitu kan. Tapi tetap kita
disiplin tempurnya kita jaga, jangan, karena kita sampaikan kan dalam satu perintah operasi saya, jangan panik, saya bilang hadapi musuh dengan pikiran yang tenang gitu, jangan sampai ini. Saya akan dekat juga, saya bilang saya turun. Tapi 1,5 jam saya ke situ masih mereka lari, tasel dengar bunyi tembakan dari atas saya, memberikan tembakan ke arah di mana posisinya mereka, akan ditunjukkan Pak di depan tenda, mereka di gunung itu katanya. Nah, mungkin dari situlah mereka mulai buyar situ. Oh, oke. Kalau saya menganalisa mereka itu kenapa lewat situ, saya melihatnya, saya kan lewat sungai. Sungai kan di lembah gitu kan. Ini gunung gini. Ini gunung. Saya di sungai ini. Saya sampai ke puncak lewat sungai. Itu sampai ke atas itu sungai itu, celah sungai itu. Sampai di akhirnya ketemu tempat tadi barang-barang semacam permen dan sebagainya. Jejak tadi ya. Nah, di saat saya naik ke atas, mungkin dipikirnya tentara sedang naik ke atas, mungkin diikuti juga, mereka tahu saya naik ke atas itu. Makanya dia lewat punggung gunung. Dia lewat atas. Jadi saya lewat bawah, dia lewat atas. Begitu dia ke sini, ada pasukan saya dari orang tadi yang di bawah. Kesangkung di situ. Saya kepung lagi dari atas lagi. Ya itu. Jadi tanpa semesta mendukung ya Pak, ketika artinya itu menjadi sebuah strategi jadinya ya Pak. Strategi. Sebenarnya ini salah satu yang saya ambil strategi itu dari pengalaman salah satu perwira di 330 yang sekarang jadi Wapang itu ya. Pak Tandio namanya. Jadi Wapang TNI. Saat saya mendengar ceritanya dia berhasil dalam menembak salah satu tokoh di Timur dengan menggunakan strategi itu. Jadi dia satu tempat ini, terus ada sebagian setengahnya di situ ngintai di situ, yang sebagian ke sana. Si musuh lari ke situ, biasa lihat jejaknya katanya. Si musuh itu saya terapkan di situ. Satu pengalaman yang dia dilaksanakan oleh salah satu perwira dari 330, satu masih Letnan Pak Tandio, sekarang jadi Wapang ya, bintang 4. Nah, saya ambil dari situ. Coba kita, itu ada satu pengalaman yang bagus yang dilakukan oleh salah satu perwira 330. Akhirnya saya coba terapkan di situ dan berhasil seperti itu ya. Akhirnya berarti para sandera sudah berada dalam genggaman tentara pada saat itu. Saat itu tanggal 15 sudah. 9 orang. Oke, apakah tim Bapak ada korban? Tim saya nggak ada. Tidak ada. Lecet pun tidak ada. Tidak ada. Sementara OPM-nya? Ada temukan 2 korban di saat berikutnya, tapi di atas sana mungkin karena tembakan GLM atau tembakan ini. Oke. Ya, ada 2 korban tapi tidak, kita kan mereka mereka itu hanya tidak berceceran darah aja di atas itu. Dia tapi tidak pernah meninggalkan korban di situ. OPM selalu dibawa dia. Korban selalu dibawa dia. Oke. Nah, ya kita pada saat besoknya tanggal 16 ada satuan dari yang nutup juga ya. Kan nutup kan tidak sendirian, ada lagi dari si Rusmin namanya dari Kopassus. Nah, bantu kita, saya bilang Pak Rusmin di atas ada ini. Di situ dia Letnan 1 baru masih di atas ada jenazah Sandra. Ya Sandra yang dibacok gitu. Saya informasi dari Adinda kemungkinan meninggal karena dia melihat sendiri kepalanya gini. Iya. Akhirnya tidak diambil malam itu. Kalau malam itu diambil, saya juga perintah dari Satgas jangan malam itu karena berisiko, kita tidak tahu berisikonya tinggi gitu ya. Udah amankan ya, sudah selamat. Akhirnya saya besoknya dibantu yang anggota saya untuk ngambil jenazah ke atas itu tanggal 16 itu. Oke, ya. Artinya tim Bapak yang terakhir kali masuk, tapi justru yang berhasil ngegolin istilahnya ya? Ya karena kan mungkin udah dikejar sana sini kan, udah ditutup sana sini jadi digiring sama timnya Taufik Sobri dengan ada orang Papua timnya Bayani lah misalnya itu. Tim Bayani. Digiring sama dia, ya dikejar sana sini kan di gunung gini, makin sempit kan ruang geraknya tuh. Di sini dijaga sama tadi timnya Heru ditambah Pak Rusmin, tambah dari Taufik Sobri. Saya yang di situ nyanggong kan gitu. Nyanggong dengan kita juga aktif ngejar. Nah itu dikasihkan ke situ kan gitu. Tapi intinya kan semua berperan di situ. Semua berperan, nggak mungkin kita ini keberhasilan dari tidak semua keberhasilan bersama karena di situ ada satuan-satuan lain yang bagian yang ini salah satu helikopter tadi dari Raja Wali yang nut sana sini kan. Kalau tahu bantuan itu nggak mungkin kita bisa menemukan di situ. Ya. Tapi dan itu semakin terpojok. Ujungnya di Pak Agus itu. Ya itu saya bilang yang masukin gol itu aja. Ya, dari tim itu ada 11 orang dalam satu tim sepak bola, yang masukin gol cuma 1 gol ya itu tim yang
ini yang di bawah tadi, yang tim Musa bawah yang 13 orang tadi yang pertamanya itu. Ketika Sandra berada dalam genggaman gimana tuh Pak? Situasi Ya, psikologi tentara pada saat itu? Ya saya juga ikut senang juga ya karena tugas dilaksanakan walaupun saya ada satu penyesalan juga, ada 2 orang yang harus meninggal ya. Tapi kalau kita percaya kepada Yang Maha Kuasa itu jalannya mungkin. Harus menjadi korban 2 orang ya, itu satu perjuangan gitu. Tapi yang ininya yang 9 orang kita selamatkan dan dalam keadaan sehat ya. Ada juga si orang Belanda itu sedang hamil besar lagi. Yang hamil besar si anak itu. Ya si Kevin siapa lah, lupa lagi namanya. Ya. Tadi di situ ya ini mereka udah yang selama ini mungkin jarang makan nasi, kasih T2 makan segala macam kita. Kemudian logistik kita kan masih banyak kan. Karena baru 2 hari. Isi makan situ. Para tentaranya saya bilang yang keluar jaga mereka suruh di tenda semua, istirahat, ganti baju, kasih baju dari tentara. Nah, setelah berhasil dalam genggaman berarti ada momentum diterima lagi oleh Danjen nggak? Momentum saat itu tanggal 16 ya. Tanggal 16 itu langsung ada penjemputan heli dari Kenyam. Sandra diangkat semua. Tanggal 16 itu kemudian pertama Sandra dulu dibawa semua ke sana. Ke Kenyam karena saat itu Pak Prabowo sudah menunggu juga di sana. Ya. Di Kenyam untuk menyambut Sandra itu. Di Kenyam dulu, kalau di Kenyam nanti baru ke Timika. Kemudian tanggal berikutnya siang sedikit ada lagi untuk jenazah. Jenazah juga diangkut diantar sama timnya Pak Rusmin tadi. Yang tanggal 16 bergabung dengan saya mengambil Sandra. Berangkat. Saat itu saya suruh ikut. Saya anggota yang nyuruh. Danki ikut sama-sama dengan itu. Nanti kalau ditanya sama Danjen pasti Danki bisa jelaskan gitu kan. Semua anggota yang 23 orang itu, 24 orang selalu minta kepada saya, Danki harus ikut Danki biar Danki bisa ini jelaskan gimana kronologis kejadiannya. Yaudah kalau kalian minta saya ikut, saya bilang. Naiklah saya ke atas, 2 orang saya dengan si Kopral Kos ikut dengan saya. Ransel saya lengkap semua masukin ke heli. Pas gitu, Kos juga naik, 1 orang lagi anggota saya si Kopral Kos masukin juga perlengkapannya dibawa semua ke heli sama-sama dengan jenazah itu ke Kenyam. Tapi begitu heli mau terbang, saya berhenti lagi. Tunggu sebentar sih pilot, tunggu sebentar. Ada apa nih? Ini dan tim, tunggu sebentar. Saya lempar lagi ransel ke bawah. Saya lempar lagi ransel ke bawah, udah mau terbang itu. Lempar lagi, Kos, kita turun Kos, nggak jadilah. Kenapa Pak? Saya nggak tega lihat prajurit saya di bawah. Ya, sehingga mungkin saya enak-enak melapor ke sana, sementara prajurit saya tinggalkan. Enggak, saya bilang, lebih bagus saya, lagi kenapa? Nggak jadi, aku nggak lihat, nggak mau saya bilang kamu di sini ditinggalkan sama saya merasa tidak bertanggung jawab sama mementingkan diri sendiri. Ya, itu saya turunkan lagi, karena mereka yang maksa suruh naik ke atas. Saya terbawa, akhirnya udah turunkan lagi, udah berangkat silakan. Saya nggak ikut ke sana. Baru tanggal 17-nya saya diangkut ke Kenyam. Itu kredit loh Pak, padahal buat Pak Agus. Apanya? Iya, itu sebenarnya momentum kredit yang bagi seorang komandan tim gitu. Itu kan kreditnya Bapak. Maksud kreditnya gimana? Iya, maksudnya itu pencapaiannya Pak Agus. Iya, tapi kan ya kita kan kalau berbicara capaian kan capaian bersama, saya katakan gitu. Saya tidak mengklaim itu capaian sendiri karena itu bagian teamwork yang besar gitu. Saya pikir kalau seandainya coba 23 orang itu diserang serangan balik dari kelompok OPM, saya yang nggak ada, ya, kan nggak mungkin kan? Akhirnya saya bilang nggak ikut, saya sama kalian tenang aja, ya udah gitu aja. Datang lagi timnya Taufik Sobri ya di situ dengan Bayani. Tanggal 17 dia datang ke tempat saya, sama-sama kita makan di situ, kasih makan sama saya karena dia 2 hari ngejar dari Geselema sampai ke situ, ngejar dia puncak itu. 2 hari baru sampai ke tempat saya. Setelah mereka melarikan diri OPM dengan Sandra dari Geselema, terputus dia 2 hari. Tempat saya makan segala macam di situ. Habis dari situ baru tanggal 17-nya saya diangkut ke Kenyam situ. Ya. Oke. Apa namanya ya, saya masih agak ini nih soal ternyata Bapak bergolak juga batin itu di dalam helikopter itu ya, sehingga akhirnya memutuskan untuk kembali, lebih baik saya tidak mengambil panggung inilah, bertemu dengan Danjen dan lebih memilih untuk ke pasukan. Bukan apa, karena
Saya kan komandan tim, maka dan timnya masih pergi sendiri untuk melaporkan. Betul. Ya walaupun itu keinginan anggota. Iya. Keinginan anggota saya juga tadinya yaudah kata coach ditanya, tapi saya mengambil keputusan itu karena tadi ya saya merasa kewajiban saya harus dekat dengan mereka semua. Oke, berarti ada momen setelah itu, ada momen nggak Bapak entah itu diberikan selamat oleh Pak Prabowo atau Ada. yang lainnya? Saat tanggal 17 Mei ya, saya kan diangkut menuju ke Kenyam. Iya. Dari Kenyam langsung berangkat ke Timika. Di Timika kita kembali lagi kepada kamar-kamar yang kita disiapkan di hotel itu ya, di Hotel Serayu itu. Saat situ kami dikumpulkan di ruang makan. Di ruang makan semua duduk, yang 100 orang itu semua duduk situ, yang dari anggota 330 yang saya bawa 105 orang, kecuali yang 38 dengan 305, yang 10 orang di BP kan tidak ikut. Saat itu beliau datang ke ruangan saya, ngasih pengarahan. Beliau menyampaikan kepada kami yang sudah berada di ruang makan itu, ucapan terima kasih ya beliau, terima kasih atas 330 Sandra berhasil dibebaskan 9 orang, 2 meninggal, dan di situ juga beliau memberikan satu apresiasi penghargaan lah, dalam bentuk penghargaan kami dikasih uang 100 juta. Komandan tim atau tiap danki atau tiap apa? Untuk keseluruhan ya dikasih. Keseluruhan. Nah, aku ini dari beliau. Ini ya saya ucapan terima kasih saya kepada kalian yang sudah membantu dalam operasi pembebasan Sandra. Tak kasih kamu nih untuk bagian anggota. Dikasih 100 juta. Alhamdulillah zaman itu ya. Iya. Lumayan tuh Pak. Pulang itu senang anggota tuh. Ya udah saya bilang ini bagian ada sasaran itu kopiang, uang ini dari beliau. Terima kasih kita. Yang intinya bukan masalah penghargaan itu. Saya tuh merasa saya bisa berbuat lah ya untuk TNI gitu. Membawa nama baik TNI dengan keberhasilan bersama itu luar biasa lah. Semua saling support. Saya katakan saya tidak menyatakan itu keberhasilan dari 330 sendiri, tidak. Kenapa? Saya sampaikan kepada seluruh anggota ini keberhasilan kita bersama. Nggak mungkin kita ada di daerah Sungai Kilmit itu, Sungai Kimit namanya. Kalau kita tidak diangkat oleh Kopassus, oleh penerbat, tidak mungkin kita ditempatkan di situ kalau mereka tidak dikejar oleh kelompok yang dari Geserima sana, yang dari Baret Merah dan dari Raja Wali. Ya, kita ditempatkan di situ sudah jalannya. Di sini kejar, di sini tutup. Hanya kebetulan mungkin karena kalian terusan berdoa minta kepada Allah, ini saya kasih lah apa yang kamu inginkan tadi malam. Seperti itu ya. Jadi selalu berpikir, ya dikabulkan kasarnya itu ya, walaupun ada korban 2 ya, walaupun kita dengan menyesal, tapi mungkin itu sudah bagian dari takdirnya Allah ya, harus kita ridokan lah gitu ya, kita relakan. Oke, setelah itu berarti seluruh Sandra dievakuasi ke Jakarta ya Pak? Iya, Jakarta. Saat itulah operasi itu dinyatakan selesai ya Pak berarti? Saat operasi itu kan kita langsung dipulangkan juga, kita menunggu Sandra dulu selesai semua di sana. Dibawa mungkin ke RSPAD segala macam, dicek kesehatan segala macam, karena sudah sekian bulan, di hampir 4 bulan lebih kan, dia terluta-luta di hutan, apalagi ada yang hamil, ada yang lecet-lecet, ada yang mungkin gizi segala macam, namanya juga di Sandra. Terus kami juga kembali, saya lupa lagi tanggal berapa saya kembali situ, tapi yang jelas di antara tanggal 20-an gitu lah. Pulang menuju ke Halim, ya, dari Halim kita dikarantina dulu di Kopassus untuk melihat mungkin ada yang malaria segala macam, diobati dulu, takutnya ada yang terjangkit malaria gitu segala macam. Nah, di situ baru kita pulang ke satuan. Kita sampaikan kita bersujud dulu, begitu masuk gerbang kita sujud dulu di situ, mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa kami berangkat dari sini kembali ke sini dalam keadaan sehat walafiat, lengkap semua 125 orang dalam keadaan sehat, tidak ada yang cacat dan semacam. Dan membawa satu keberhasilan dalam membantu memperkuat dalam operasi pembebasan Sandra bersama-sama dengan yang lain. Oke. Ya, nah, di situ kita juga apel di situ. Saya ucapkan terima kasih kepada istri-istri anggota, ya, termasuk kepada orang tua yang masih bujangan yang mungkin hadir juga di situ atas doanya sehingga kami bisa kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu sampaikan gitu, kenapa? Itu bagian dari mengucap syukur kepada siapapun juga yang membantu dalam operasi ini. Ya. Oke. Itu inti yang kami sampaikan. Tapi sekali lagi tadi ya Pak, hal pokoknya saya selalu sampaikan kepada para anggota tadi,
Yaitu tadi, ini satu keberhasilan yang sangat luar biasa, yang orang lain mungkin menganggap bahwa itu kecil kemungkinan bisa berhasil kasarnya gitu. Karena di tengah padatnya hutan rimba seperti itu, dengan operasional yang semacam ya dengan peralatan yang terbatas berkaitan gitu ya. Walaupun kita terbantu dengan UAV yang didatangkan oleh Pak Prabowo tadi ya, untuk dengan apakah dari punya kita atau punya di tetangga, yang jelas itu membantu di mana posisinya, yang bisa mendeteksi panas tubuh. Ya, dari situ kelihatan itu ada di mana-mananya. Itu Mas. Ya. Oke, Pak Agus, saya jadi melihat seperti merasakan gitu ya peristiwa pada 96 itu. Tapi yang jelas itu mungkin bagi Pak Agus itu dan tentu saja Pak Agus dan tentara pada saat itu ya yang ikut bertugas, itu pasti menjadi momen yang tidak pernah dilupakan ya Pak sampai sekarang ya Pak ya. Saya masih ingat loh sama medannya kayak gimana. Tadi masih Bapak cerita detail sekali loh, bagus banget itu. Karena saya kan ngalami di situ sehingga lekuk-lekuknya tak tahu. Ya, jadi mulai gerak dari tanggal 13 sampai ini saya minta restu dari komandan yang saat itu memerintahkan, siap komandan, saya mohon restunya. Saya ini kan, saya juga berterima kasih kepada Pak Teddy Kardin, yang orang sipil, tapi dia memberikan satu pembelajaran ilmu navigasi darat yang luar biasa. Karena dia seorang wanadri, ahli geologi, lulusan ITB yang selalu memberikan informasi, menganalisa medan dan sebagainya. Oke deh, kalau gitu Pak Agus, kami Brigade Podcast mengucapkan terima kasih banyak sudah datang dan menceritakan tugas di operasi penyelamatan Sandra di Mapenduma. Iya, terima kasih. Oke. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Sampai ketemu lagi di perbincangan tentang tugas yang selanjutnya, Pak Agus. Oke, itu tadi sahabat kompas.com bincang-bincang kita dengan Pak Agus tentang operasi penyelamatan Sandra di Mapenduma. Semoga kisah dari Pak Agus tadi memberikan semangat kebangsaan bagi kita semua sebagai sebuah negara untuk tetap melaksanakan cita-cita negara kita ke depan. Oke, sampai jumpa di Brigade Podcast episode selanjutnya, karena setiap misi punya arti.